Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan pertemuan rahasia dari para Master Dragon Youth. Nah, kira-kira di episode kali ini apa yang direncanakan aliansi Beastmen untuk menghadapi penyihir menara? Dan bagaimana keadaan Mia dan Elio setelah pensiun sebagai petualang? Oke, daripada lama-lama lagi berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah Faye memberitahu bahwa pihak aliansi Beastmen harus segera menghancurkan menara raksasa dan itu merupakan perintah langsung dari atasan, Gamu langsung marah karena ia sadar bahwa perintah untuk menghancurkan menara raksasa sama saja dengan bunuh diri, mengingat penyihir menara memiliki ratusan naga, mampu mengalahkan pasukan White Knight yang sangat kuat, serta bahkan berhasil menaklukkan kerajaan Elf dan negara Dark Elf. Menurut Gamu, hal itu mustahil untuk dilakukan. Terlebih lagi, meskipun Kekaisaran Dragonwood dan suku Serigala bekerja sama, hubungan mereka hanya sebatas kerjasama dan bukan alasan untuk memberi perintah yang tidak masuk akal seperti ini. Faye pun meminta Gamu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa Kekaisaran Dragonwood tidak berniat membuat suku Serigala mati sia-sia. Menurutnya, mereka sudah menyiapkan rencana dan masih ada peluang untuk memenangkan pertempuran melawan penyihir menara. Meski begitu, Gamu tetap merasa skeptis, mengingat fakta bahwa penyihir menara mampu mengalahkan pasukan White Knight. Menanggapi hal itu, Faye menjelaskan bahwa kekuatan penyihir menara sebagian besar bergantung pada pasukan naganya. Oleh karena itu, Kekaisaran Dragonwood memiliki item sihir khusus yang mampu mengecoh dan membuat para naga mengamuk, sehingga memberi celah bagi pihak Kekaisaran untuk mengambil alih kendali mereka. Selain itu, Faye menambahkan bahwa mereka juga akan menyediakan item yang dipastikan mampu membunuh seorang penyihir. Setelah itu, Faye bertanya kepada Gamu apakah ia pernah mendengar tentang Evil Golem. Gamu menjawab bahwa tentu saja ia mengenal Evil Golem karena makhluk tersebut pernah disebutkan dalam mitologi agama Dewi yang dipuja oleh ras manusia. Dalam kisah tersebut, Evil Golem dikenal sebagai senjata yang diciptakan oleh Raja Iblis. Bisa dikatakan agama Dewi merupakan agama yang memuja Dewi Pencipta dunia. Namun sayangnya, Dewi Pencipta tidak banyak dihormati oleh ras selain manusia, karena ras lain lebih mengutamakan aturan dan kepercayaan mereka sendiri. Selain itu, banyak kuil yang dibangun atas nama agama Dewi justru lebih sering digunakan sebagai alat politik. Pusat pemujaan Dewi Pencipta sendiri berada di Kerajaan Nine. Agama ini juga menyebarkan berbagai legenda yang konon berasal dari masa lalu dan dianggap sebagai doktrin yang melekat bagi para pemujanya. Dari sekian banyak kisah, yang paling terkenal adalah legenda pahlawan dan Raja Iblis yang dianggap sebagai cerita tertua. Dalam salah satu kisah itulah, Evil Golem disebut sebagai senjata kuno yang diciptakan langsung oleh Raja Iblis. Gamu pun mulai mengingat kembali bahwa Evil Golem yang diciptakan oleh Raja Iblis menggunakan logam suci. Hal itu membuat Evil Golem memiliki kekuatan suci dan kegelapan sekaligus, sehingga hampir semua serangan fisik maupun sihir tidak akan berpengaruh padanya. Itulah alasan mengapa para pahlawan di masa lalu hanya mampu menyegel Evil Golem, bukan menghancurkannya. Setelah itu, Gamu meminta Faye untuk segera menjelaskan maksud pembahasan mengenai Evil Golem karena ia tidak ingin berlama-lama dengan basa-basi. Menanggapi hal tersebut, Faye mengungkapkan bahwa Kekaisaran Dragonwood sebenarnya memiliki Evil Golem seperti yang diceritakan dalam legenda. Ia menambahkan bahwa jika pihak aliansi Beastmen bersedia menghancurkan menara raksasa, maka Kekaisaran Dragonwood akan dengan senang hati menyerahkan Evil Golem tersebut. Seperti dalam kisah dongeng, Evil Golem memang memiliki ketahanan luar biasa terhadap serangan fisik maupun sihir, sehingga bisa dikatakan sebagai musuh alami para penyihir. Dengan menggunakan Evil Golem untuk melawan penyihir menara, Faye yakin bahwa aliansi Beastmen akan meraih kemenangan telak. Mendengar hal tersebut, Gamu masih merasa kurang yakin karena ada kemungkinan penyihir menara mampu mengalahkan Evil Golem. Terlebih lagi, penyihir menara bisa saja memiliki berbagai kemampuan lain selain pengendalian naga dan sihir. Faye tentu menyadari kemungkinan itu, termasuk kemungkinan bahwa penyihir menara masih menyimpan senjata atau kekuatan tersembunyi. Namun demikian, pihak Kekaisaran telah memahami risiko tersebut dan bersiap memberikan dukungan secara maksimal. Faye kemudian menyampaikan pendapat pribadinya bahwa mereka dapat dengan mudah mencegah penyihir menara menggunakan senjata tersembunyinya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan manusia-manusia tidak bersalah sebagai sandera. Menurut Gamu, jika rencana tersebut dijalankan dengan baik, maka aliansi Beastmen bisa meraih kemenangan tanpa kendala berarti.
Ia bahkan tidak menyangka bahwa Fei, yang merupakan seorang manusia, mampu memikirkan rencana sekejam itu. Menanggapi hal tersebut, Fei berkata bahwa dirinya hanyalah seorang pedagang, dan apabila gagasan tentang kemerdekaan mutlak ras manusia menyebar luas, hal itu justru dapat merugikannya. Karena itulah ia mengambil inisiatif untuk bekerja sama. Kembali ke inti pembahasan, Fei menegaskan bahwa jika persiapan serta strategi Sandera dapat berjalan dengan baik, maka penyihir menara dapat dihancurkan sebelum sempat mengumpulkan lebih banyak manusia dan memperoleh kekuatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, rencana ini harus segera dipercepat karena situasi akan menjadi jauh lebih rumit apabila kerajaan iblis justru lebih dulu ditaklukkan oleh penyihir menara. Namun demikian, Fei juga menjelaskan bahwa dalam skenario terburuk, apabila aliansi Beastmen gagal mengalahkan penyihir menara, maka Kekaisaran Dragonood akan menyelamatkan Gamu dengan memberikan sebuah item teleportasi. Gamu pun membuka kotak dan mengambil item tersebut. Pada saat itu, Fei memberitahukan bahwa item tersebut bernama Magatama Transfer. Ia menjelaskan bahwa selama Gamu menuangkan sihir ke dalamnya, item tersebut dapat memindahkan penggunanya ke lokasi manapun, bahkan menembus penghalang serta jebakan sihir, dan memungkinkan Gamu berpindah langsung ke Kekaisaran tanpa perlu khawatir. Gamu merasa bahwa Magatama Transfer merupakan item yang luar biasa dan sudah sepantasnya dianggap sebagai harta nasional. Fei pun menegaskan bahwa Magatama tersebut hanya boleh digunakan dalam skenario terburuk, dan apabila tidak digunakan, item itu harus segera dikembalikan. Gamu kemudian mulai berpikir bahwa meskipun seluruh persiapan telah tersusun dengan matang, melawan penyihir menara tetaplah tindakan yang sangat berbahaya. Melihat Gamu yang masih diliputi keraguan, Fei mulai menyinggung kondisi suku serigala yang belakangan ini memiliki citra buruk di mata suku-suku lain, hingga membuat posisi Gamu terpojok dan kurang dihormati. Oleh karena itu, Fei menyampaikan bahwa pihak Kekaisaran yang memahami permasalahan tersebut akan dengan senang hati memberikan dukungan penuh, termasuk menyiapkan sejumlah besar dana agar suku serigala memperoleh banyak keuntungan serta mampu mendapatkan berbagai item sihir yang berguna. Gamu mulai berpikir lebih dalam dan entah mengapa ia merasa sedang dimanfaatkan oleh pihak Kekaisaran. Namun, jika mereka menolak, Kekaisaran bisa saja berpindah mendukung suku harimau, dan hal itu berpotensi membuat aliansi Beastmen dipimpin oleh suku harimau, sementara suku serigala terus berada di posisi bawah. Menyadari kemungkinan tersebut, Gamu merasa tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bahkan jika rencana ini gagal sekalipun, ia masih bisa menyelamatkan diri dengan item transfer dan hidup damai menggunakan harta yang telah ia simpan di negara lain. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya Gamu menerima penawaran dari Fei. Tentu saja Fei merasa sangat senang karena Gamu telah mengambil keputusan yang menurutnya bijaksana, sehingga ia berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak Kekaisaran dan tidak akan melupakan imbalan yang telah dijanjikan untuk Gamu. Pada pertemuan berikutnya di ibu kota aliansi Beastmen, Gamu mulai mengusulkan agar aliansi segera menyatakan perang terhadap menara raksasa. Menurutnya, jika mereka hanya berdiam diri, maka merekalah yang pada akhirnya akan hancur. Oleh karena itu, menara raksasa harus diserang sebelum penyihir menara memperoleh kekuatan yang lebih besar. Gamu kemudian menjelaskan kepada para kepala suku lainnya bahwa usulan ini bukanlah rencana bunuh diri, meskipun mereka harus berani melawan penyihir menara yang sangat kuat. Hal itu karena aliansi Beastmen masih memiliki peluang untuk menang, terutama karena penyihir menara memiliki titik lemah berupa misinya untuk menyelamatkan dan melindungi manusia. Dengan memanfaatkan hal tersebut, mereka hanya perlu menggunakan manusia sebagai sandera dan menjadikan sebagian besar manusia sebagai tentara untuk menyerang menara raksasa. Ozo berpendapat bahwa rencana menjadikan manusia sebagai tentara adalah rencana yang tidak berguna, mengingat penyihir menara memiliki ratusan naga, sementara mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi naga sebanyak itu. Selain itu, ia mempertanyakan bagaimana cara membawa begitu banyak budak manusia ke wilayah menara yang letaknya sangat jauh. Menurut Ozo, rencana tersebut jelas akan memakan waktu dan biaya yang besar, dan tidak ada jaminan bahwa para budak akan terus mematuhi perintah mereka. Menanggapi hal tersebut, Gamu menjelaskan bahwa setelah perang dinyatakan, yang perlu mereka lakukan hanyalah memancing penyihir menara ke lokasi yang telah ditentukan. Dengan cara itu, mereka tidak perlu mendatangi menara raksasa secara langsung. Jika para budak tidak patuh, maka mereka hanya perlu membuatnya patuh.
misalnya dengan menyandera orang-orang terdekat mereka dan memberikan ancaman pembunuhan jika perintah tidak dijalankan. Mendengar rencana gila tersebut, Ozo terkejut karena rencana itu berpotensi mencoreng nama baik aliansi Beastmen di mata dunia. Namun, Gol justru menyetujui rencana Gamu. Menurutnya, dengan strategi seperti itu mereka tidak perlu bersusah payah menghadapi penyihir menara di garis depan. Selain itu, Kekaisaran Dragonood juga telah menyediakan item sihir yang dapat mengganggu para naga, sehingga peluang untuk menang tetap terbuka. Gamu pun menambahkan bahwa mereka juga telah menyiapkan item lain yang secara khusus dapat menghadapi para penyihir. Dengan semua persiapan tersebut, rencana ini baginya tidak lebih sulit daripada memancing anak kecil dengan sebuah permen. Mendengar penjelasan itu, Levado kemudian bertanya, bagaimana cara mereka mengumpulkan begitu banyak budak manusia, mengingat jika membeli di pasar budak akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan sulit dilakukan secara diam-diam. Gamu menjawab bahwa memang akan dibutuhkan banyak usaha, tetapi mau bagaimana lagi? Karena mereka hanya perlu menyerang desa-desa manusia dan bekerja sama dengan para pedagang untuk membawa cukup banyak manusia sebagai pasukan. Mendengar jawaban tersebut, Levado pun menyatakan setuju untuk ikut dalam rencana ini dan bersedia menyiapkan para pemuda suku harimau untuk memburu manusia. Ia juga berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan suku serigala. Namun, menurut Gamu, sukunya tidak memerlukan bantuan dari suku harimau dan sudah cukup mampu menangani masalah tersebut sendiri. Sementara itu, Ozo merasa marah dan dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan seluruh rencana kejam tersebut. Terlebih lagi mengingat penyihir menara memiliki begitu banyak naga yang tidak mudah untuk dihadapi. Di sisi lain, Benny juga sependapat dengan Ozo. Menurutnya, meskipun mereka memiliki peluang yang cukup besar, rencana tersebut tetaplah kejam. Apalagi jika perburuan manusia dilakukan di wilayah perbatasan, bukan tidak mungkin hal itu akan segera diketahui pihak lain. Gamu menanggapi dengan mengatakan bahwa seharusnya Benny bisa berpikir lebih jauh karena masih ada cara untuk memindahkan manusia dalam jumlah besar dengan aman. Tentu saja Benny langsung menyadari bahwa Gamu berniat memanfaatkan suku sapi dengan menggunakan kapal-kapal yang ia kelola. Namun, Benny tetap menolak karena hal itu dapat membahayakan para kru kapal jika konflik benar-benar terjadi. Menurut Gamu, Benny seharusnya setuju, karena jika menolak, bukan tidak mungkin suatu hari nanti justru suku sapi yang akan diperlakukan sebagai budak oleh manusia. Agar perdebatan tidak semakin berlarut-larut, Gamu pun mengusulkan agar keputusan diambil melalui voting. Jika mayoritas suara mendukung, maka rencana akan tetap dilanjutkan, dan jika sebaliknya, rencana tersebut akan dibatalkan. Setelah voting dilakukan, hasilnya menunjukkan 3 kepala suku menyetujui rencana tersebut, sementara 2 kepala suku menolaknya. Dengan demikian, telah diputuskan bahwa operasi rencana akan tetap dilanjutkan. Di sisi lain, tepatnya di wilayah Abyss, meskipun belum bisa dipublikasikan, kini mereka dapat bergerak maju bersama kerajaan Kurcaci. Mei mengatakan bahwa semua ini terjadi berkat keputusan Light yang memilih bekerja sama demi menemukan reruntuhan kuno. Namun, bagi Light, keberhasilan ini justru berkat Mei dan semua orang yang ikut bersamanya dan memberikan bantuan, bukan karena dirinya seorang diri. Mendengar hal itu, Mei merasa senang atas pujian tersebut, dan yang lainnya pun pasti ikut senang mendengarnya. Light kemudian teringat saat pertama kali berkunjung ke kerajaan Kurcaci. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Mia dan Elio, dan mengingat mereka membuatnya merasa rindu. Light juga teringat bahwa Mia dan Elio telah berhenti menjadi petualang dan memilih kembali ke kampung halaman mereka. Ia pun berharap keduanya baik-baik saja dan bisa menjalani hidup dengan tenang. Menanggapi hal tersebut, Mei bertanya apakah perlu meminta yang lain untuk menyelidiki kondisi Mia dan Elia secara langsung. Light menjawab bahwa hal itu tidak perlu sampai sejauh itu karena ia hanya sekadar merasa rindu. Mei pun meminta maaf, tetapi Light merasa tidak masalah. Justru setelah itu, Light meminta dibuatkan teh lagi karena menurutnya buatan Mei sangat enak. Mendengar permintaan itu, Mei menjadi semakin bersemangat dan berjanji akan membuatkan teh terbaik yang pernah ia buat sebagai seorang pelayan. Sementara itu, di tempat lain, Mia tampak sedang membangunkan kakaknya dan membuka jendela dengan penuh semangat karena sepertinya hari itu akan menjadi hari yang indah bagi mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Mia mulai berkeliling desa dan berbincang dengan teman-temannya sambil membahas kehebatan Dark sebagai seorang petualang. Mia terlihat sangat senang dan memuji betapa hebatnya Dark saat menggunakan sihir kelas taktik tanpa rapalan. Menurutnya, kekuatan setingkat itu merupakan prestasi luar biasa dalam sejarah petualang manusia.
Meski memiliki kekuatan yang begitu hebat, Dark tetaplah sosok yang rendah hati dan sangat baik. Mendengar hal itu, salah satu teman Mia mengira bahwa Mia sepertinya menyukai Dark. Mia pun tampak malu-malu dan menjelaskan bahwa dirinya hanya menghormati Dark, tidak lebih dari itu. Di sisi lain, 3 anak laki-laki terlihat tidak begitu puas karena sejak Mia kembali ke desa, ia kerap membahas Dark. Mereka pun bertanya kepada Elio tentang siapa sebenarnya Dark itu. Elio kemudian menjelaskan bahwa Dark adalah penyelamat Mia dan bisa dibilang juga seorang pahlawan. Namun, ketiga anak laki-laki itu menganggap menyebut Dark sebagai pahlawan adalah hal yang terlalu berlebihan. Elio menyadari bahwa orang biasa memang sulit mempercayai hal tersebut dengan mudah, tetapi ia sendiri telah melihatnya secara langsung sehingga tidak meragukannya. Setelah itu, Elio bertanya kepada mereka bertiga, mengapa mereka begitu memuji dan menghormati Mia. Ketiganya menjawab serempak bahwa Mia itu imut, dan sejak kembali dari petualangan, Mia menjadi lebih ceria. Dengan sifatnya yang anggun dan kebiasaannya merawat anak-anak desa yang terluka, Mia membuat banyak anak laki-laki merasa kagum. Itulah sebabnya mereka menghormati Mia dan bahkan menganggapnya layaknya dewi desa. Elio sebenarnya senang melihat adiknya mendapatkan banyak pujian, tetapi sebagai sesama warga desa, ia merasa penilaian itu terlalu berlebihan. Meski begitu, sebagai kakaknya, Elio tidak akan membiarkan Mia diserahkan pada siapapun, terlebih pada pria yang bahkan tidak mampu mengalahkannya. Salah satu dari mereka pun berkata bahwa mereka sama sekali tidak berniat melawan Elio, mengingat kemarin mereka bertiga sudah kalah saat melawannya bersama-sama, sehingga bertarung lagi hanya akan sia-sia. Elio pun mengatakan bahwa jika mereka terus berlatih dengan giat, suatu hari nanti mereka bisa menjadi sekuat dirinya. Setelah itu, Mia mengunjungi pemakaman untuk membersihkan makam Wardi dan Gimura. Tak lama kemudian, Elio datang sambil membawa bunga baru. Mia mengucapkan terima kasih, tetapi ia langsung khawatir ketika melihat tangan kakaknya yang berdarah. Elio beralasan bahwa luka itu hanya disebabkan oleh paku. Menyadari hal tersebut, Mia berniat menyembuhkan luka itu menggunakan sihirnya. Namun, Elio mengatakan bahwa hal itu tidak perlu karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Meski begitu, Mia tetap bersikeras untuk menyembuhkan kakaknya, karena menurutnya mereka tidak pernah tahu bahaya apa yang bisa menghampiri. Mia pun mulai merapalkan mantra fast healing untuk menyembuhkan luka. Saat itu, Elio terkejut ketika mengetahui bahwa Mia telah mempelajari mantra fast healing. Mia menjelaskan bahwa meskipun dirinya tidak memiliki bakat dalam sihir penyembuhan, sejak kejadian sebelumnya, ia berusaha keras untuk mempelajarinya. Elio pun setuju dengan usaha Mia. Mia bisa bekerja bersama nenek tua penyembuh di desa. Apalagi kini mereka bisa hidup mandiri tanpa harus terus merasa khawatir. Bisa dikatakan, baik pengalaman buruk maupun pengalaman baik telah membuat mereka menjadi semakin kuat. Setelah merasa semuanya sudah cukup, mereka pun bersiap kembali bekerja dan berpamitan kepada Wardi dan Gimura di pemakaman. Kemudian Mia mulai bekerja dengan mengecek tanaman di kebun dan memilih beberapa tanaman herbal untuk dipanen sebagai bahan obat-obatan. Setelah dirasa cukup, Mia masuk ke dalam rumah dan memberitahu gurunya bahwa tugasnya telah selesai, terutama dalam memetik tanaman obat yang nantinya akan dibuat menjadi salep. Karena itu, Mia meminta agar hasil panen tersebut diperiksa dengan teliti. Nenek tua itu pun berterima kasih kepada Mia, karena dengan begitu mereka bisa membuat salep bersama-sama. Ia lalu meminta Mia untuk menyiapkan air terlebih dahulu. Mia pun merapalkan mantra waterball agar obat yang dibuat menjadi lebih efektif. Nenek tua merasa sangat terbantu dengan kehadiran Mia, mengingat cucunya yang kini berada di kerajaan Nine pernah menuliskan dalam surat bahwa penggunaan air sihir dapat meningkatkan efektivitas obat. Setelah itu, nenek tua tersebut bertanya apakah Mia benar-benar baik-baik saja, mengingat Mia sebenarnya adalah seorang penyihir. Ia khawatir Mia merasa terpaksa menggantikan tugas cucunya sebagai apoteker desa. Mia pun menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak merasa terpaksa. Lagi pula, ia memang tertarik dengan bidang pengobatan dan ingin mempelajarinya lebih dalam. Bahkan Mia juga ingin meneliti obat yang mampu menyembuhkan luka bakar. Karena tidak ada masalah, mereka pun melanjutkan persiapan pembuatan obat. Namun, ketika hendak mulai bekerja, Elio tiba-tiba datang dengan wajah terburu-buru, membuat Mia kebingungan. Saat pintu dibuka, Elio memberitahu bahwa pedagang yang biasa mengunjungi desa telah kembali lebih cepat dari jadwal, sehingga ia merasa perlu segera memberitahu Mia. Mia pun berterima kasih atas informasi tersebut dan sekaligus meminta kakaknya untuk mengantarkan obat-obatan itu kepada pedagang. Nenek tua merasa telah merepotkan mereka, tetapi Elio berkata bahwa hal itu bukan masalah karena nenek telah menjaga Mia selama beberapa waktu ini.
Setelah berpamitan, Mia dan Elio pun pergi menuju lokasi pedagang di tengah desa. Sesampainya di sana, mereka melihat banyak orang mulai berkerumun, namun tidak di sekitar kereta kuda seperti biasanya. Sambil berjalan, Mia dan Elio merasa heran melihat keramaian tersebut. Ketika sudah cukup dekat, Elio pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu pria menjawab bahwa ada beberapa orang dengan penampilan yang tampak menyeramkan berada di sana. Ternyata, sekelompok pria menyeramkan itu tidak lain adalah kelompok Mohawk, bawahan Light, yang terlihat sangat senang akhirnya tiba di desa dan ingin berkeliling sambil menikmati makanan lokal. Mia kemudian bertanya kepada Elio apakah ia mengenal kelompok pria tersebut. Elio menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu dan baru pertama kali melihat mereka. Tak lama kemudian, Yolum yang merupakan seorang pedagang menghampiri dan mengatakan bahwa ia sudah menunggu Mia dan Elio sejak tadi karena ada urusan bisnis penting yang ingin dibicarakan secara langsung. Ia pun menyarankan agar mereka berpindah tempat terlebih dahulu. Setibanya di tempat penginapan, Yolum meminta maaf kepada Mia dan Elio karena telah mengambil waktu sibuk mereka. Ia kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ada hal yang ingin ia minta tolong dan masalah tersebut tidak bisa dibicarakan di hadapan banyak orang. Mendengar itu, Elio pun bertanya permintaan seperti apa yang dimaksud. Yolum lalu mulai menjelaskan bahwa akhir-akhir ini jalur perjalanan menjadi semakin berbahaya untuk dilewati. Karena itu, ia terpaksa menyewa para petualang sebagai pengawal. Namun, akibat biaya sewa yang semakin mahal, Yolum akhirnya menyewa sekelompok petualang dengan penampilan menyeramkan. Sebenarnya, ia masih merasa ragu untuk melakukan perjalanan hanya dengan pengawalan seadanya tersebut. Oleh karena itu, ia ingin meminta bantuan Elio dan Mia untuk mengawalnya hingga ke kerajaan Nine. Tentu saja, ia berjanji akan memberikan bayaran yang layak beserta bonus tambahan. Menurut Elio, memang benar permintaan seperti ini tidak pantas dibicarakan di depan banyak orang, terlebih lagi di hadapan para petualang yang telah disewa. Namun, perjalanan pulang pergi menuju kota dekat kerajaan Nine diperkirakan akan memakan waktu sekitar 10 hari. Meski begitu, Elio menilai hal tersebut bukan masalah besar meskipun mereka harus meninggalkan desa untuk sementara waktu. Akan tetapi, Elio juga mempertimbangkan satu hal penting, yaitu apakah mereka yang sudah pensiun sebagai petualang benar-benar mampu menerima permintaan pengawalan ini, mengingat mereka sudah lama tidak memiliki pengalaman bertarung. Di sisi lain, jika mereka menolak, ada kemungkinan Yolum tidak akan lagi datang ke desa mereka. Padahal sejak dulu, Yolum banyak membantu dalam penjualan obat-obatan. Setelah berpikir cukup lama dan mendapat kepastian dari Mia, serta menyadari bahwa tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk menerima permintaan Yolum dan bersedia mengawalnya menuju kerajaan Nine. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.